We love you, Lord. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagimu, ya Allah kami. Sebab Engkau layak terima kemuliaan dari segenap hidup kami, dari segenap apa yang kami punya. Roh Kudus tuntun kami, untuk kami mampu seperti hamba-Mu Yohanes Pembaptis yang berkata, Yesus makin besar, tapi aku akan makin kecil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam segala keterbatasan kami, dengan jujur kami berkata, kadang kami mencuri kemuliaan-Mu. Ketika kami mendapat pujian, kami berkata, memang layak saya mendapatkannya. Ketika kami berhasil melakukan sesuatu, itu oleh karena hikmat, kepintaran saya. Ketika apa yang kami punya sampai saat ini, kami berbangga diri berkata, itu semua karena saya. Tapi itu adalah sebuah kesombongan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan saat ini, biarlah kiranya lewat firman-Mu, Engkau menegur, mengajar kami, untuk bisa kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami, sebab kami telah siap mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudaraku, silakan duduk. Saya mengucapkan Shalom. Kurang mantap shalomnya. Shalom. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Itulah tema khotbah di minggu ini, minggu terakhir November. Desember kita akan masuk. Dan sebelum saya khotbah, tolong perhatikan Bapak Ibu ya. Secara khusus kepada panitia Natal. Besok sesuai dengan meeting kita di waktu lalu, besok ada technical meeting dengan pihak Hotel Best Western Koko Palu. Maka panitia yang sudah ditunjuk dengan itu berseksi-seksi, lupa saya jamnya, mungkin nanti diingatkan di grup ya Pak Ketua ya, untuk kita pergi ke sana. Apa namanya, technical meeting sama apa bahasanya? Tesput. Tesput ini yang paling penting. Tidak Bapak Ibu, technical meeting yang paling penting. Baru setelah itu perhatikan, yang berikut adalah jam 12 tanggal 2 Desember, hari Jumat berarti hari Jumat Natal kita, jam 12 kita gladi resik di hotel. Tidak jadi pagi karena pagi masih ada sebagian hamba-hamba Tuhan yang bekerja. Jadi jam 12 pas mungkin istirahat, kita akan gladi resik di sana. Semua yang ambil bagian dalam pelayani bergeraklah mobilisasi ke hotel ya. Masalah makanan tidak usah dipikirkan, panitia bertanggung jawab untuk itu. Jadi makan siang mungkin kita nanti bertanggung jawab panitia untuk itu. Baru, jadi gladi resik jam 12, baru jam 5:30 semua panitia dan yang melayani, usher, kolektan, malaikat, yang pakai baju malaikat, yang pakai baju adat, semua petugas altar, jam 5:30 kita sudah di hotel untuk berdoa altar. Dan kakak-kakak yang mau make up segala macam, jam 2 kita sudah mobilisasi ke sana. Yang mau make up di sana, diangkat cerminnya dari rumah, bawa-bawa make up di sana saja. Maksudnya sudah disiapkan untuk itu. Jadi tolong diperhatikan semua yang ambil bagian melayani. Jam 5:30 sudah berdoa. Baru tanggal 2 itu jemaat Tuhan, kalaupun ada Natal di tempat lain, utamakan Natal gereja kita. Hadir, kita jangan pernah berpikir, aduh saya tidak ada ambil bagian dalam janji mandos, panitia sudah ambil bagian bertanggung jawab untuk itu. Datang hanya untuk bersuka cita saja merayakannya. Katakan amin. Katakan amin jemaat Tuhan Ya, kalau masih ada, itu saja mungkin perlu diingatkan ya Pak Ketua
kewajiban kalau ada yang masih ambil kaus belum diselesaikanlah Bapak Ibu kalau sudah ada berkatnya. Tapi kalaupun belum, ya tunggu ada. Jangan jadi beban, tidak boleh jadi beban. Ini kan sukacita. Aduh, kausku belum lunas. Nanti harus dilunaskan. Katakan amin, jemaat Tuhan. Ini sukacita, bukan duka cita. Katakan amin. Amin. Jadi tanggal 2 kita merayakan Natal umum bersama. Tuhan berkati. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Saya akan bahas dengan cepat dan tuntas. Open your Bible jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Roma pasal 11. Kakak meninggal itu televisi. Boleh dihidupkan. Roma pasal 11 ayat 32, 33 maksud saya sampai 36. Buka dulu kakak multimedia. Karena sudah di sini sudah kabur. Nah, saya baca. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Jemaat Tuhan bisa buka Holy Bible-nya atau smartphone-nya ya. Saya baca, Bapak Ibu menyimaknya. Karena ini ibadah 2, saya tidak terburu-buru khotbah. Ibadah 1 tadi seperti dikejar anjing hutan di belakang. Jadi kalau ini sudah enak, santai. Jemaat Tuhan juga santai mendengarnya, amin. Sebab nanti kalau kita selesai jam 12, tidak apa-apa. Nasi disiapkan di rumah masing-masing. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. 3, 4, next. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? 3, 5. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? 3, 6. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Fokus, lihat saya dan dengarkan khotbah ini. Karena saya akan berkhotbah dengan tegas. Pada tahun 1517, saudaraku, Bapak Gereja Reformator, Bapak Gereja Reformis bernama Martin Luther mencetuskan 95 dalil perlawanan terhadap gereja waktu itu. Ingat, waktu itu gereja itu masih namanya gereja Katolikos, gereja yang gereja yang satu. Jadi belum ada gereja Katolik, belum ada gereja Protestan. Masih satu gereja, namanya gereja yang gereja yang Katolikos. Martin Luther mencetuskan 95 dalilnya dan memakukannya di pintu gereja bernama Gereja Wittenberg di Jerman. 95 dalil ini adalah perlawanan terhadap gereja waktu itu secara khusus terhadap konsep indulgensia. Gereja waktu itu menjual sebuah surat bernama surat indulgensia. Surat indulgensia artinya surat penghapusan hutang. Jadi kalau saudara kita sudah meninggal dan kita tahu ia adalah orang berdosa, ia pasti tidak masuk surga. Maka saat ini ia ada di purgatori, ada di api penyucian. Kita bisa membeli namanya surat indulgensia. Dengan kita membayar sejumlah uang, begitu koin itu berdentang di peti persembahan, maka saudara kita yang meninggal yang ada di purgatori itu, seketika itu juga ia berpindah dari purgatori masuk ke surga. Sesungguhnya indulgensia adalah surat yang dijual oleh gereja waktu itu untuk membangun sebuah mega church bernama Basilia Santo Petrus di Roma. Tapi gereja tidak punya uang, maka dicetuskanlah menjual indulgensia. Oleh karena sudah sampai pada tahap itu, maka timbullah perlawanan dari para bapak reformator. Pandang saya dan dengarkan ini. Para reformator gereja bergerak dengan 5 sola atau pancasola, bukan Pancasila ya Bapak Ibu ya, pancasola. Sola yang pertama disebut sebagai sola gratia, mungkin sering kita dengar ini.
Sola gratia hanya oleh anugerah. Ini adalah sebuah perlawanan terhadap yang mana gereja berkata saat itu bahwa keselamatan itu anugerah dan usaha manusia. Maka sola gratia didengungkan berkata hanya oleh anugerah, no usaha manusia. Tidak ada usaha manusia dalam keselamatan. Benar apa tidak? Benar apa tidak, saudaraku? Hanya oleh anugerah. Yang kedua, sola fide, hanya oleh iman, no perbuatan. Tidak ada andil perbuatan dalam keselamatan kita. Semua hanya oleh iman dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, sola apa? Sola scriptura, hanya oleh Alkitab. Alkitab adalah kuasa mutlak, kuasa satu-satunya sumber pengajaran dalam gereja. Tidak ada tradisi. Gereja saat itu plus Alkitab plus tradisi. Bahkan sampai saat ini pun kadang tradisi lebih berotoritas dari gereja. Yang dari Alkitab maksud saya. Yang keempat, solus Christus. Dihafal ya Bapak Ibu. Solus Christus, hanya oleh Yesus Kristus. No pimpinan gereja. Ingat, hierarkis gereja begitu berkuasa waktu itu. Direkam ini Kak Daud ya. Pimpinan gereja waktu itu paus, kearin pastor, dan imam-imam. Begitu dominan. Maka dicetuskanlah solus Kristus. Tidak ada andil pimpinan gereja. Hanya oleh Yesus Kristus. Baru yang kelima. Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah. Glory to God alone. Hanya milik Dia sendiri. Tuhan berkata, saya tidak akan membagi kemuliaanku kepada yang lain. Apalagi kemasyuranku kepada patung. Jadi, sola yang pertama apa tadi saudaraku? Coba sebutkan. Sola gratia. Apa itu? Hanya oleh anugerah. Sola yang kedua, sola apa? Sola fide, hanya oleh iman. Bukan fide-fide, sola fide. Yang ketiga, sola apa? Sola scriptura, hanya oleh Alkitab. Yang keempat, solus Christus, hanya oleh Yesus Kristus. Yang kelima, soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Coba buka multimedia. Yesaya 42 ayat 8. Kita baca bersama-sama ini. Baca bersama-sama. Perhatikan sama. Kita baca bersama-sama. Baca bersama-sama. Bersama-sama baca. Amin. Oh belum ya? Yesaya 42 ayat 8. Mana multimedia? Ini dia. Kita baca bersama-sama. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Dengan suara yang mantap. Dua ya. Aku ini Tuhan. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Atau kemasyuranku kepada patung. Dengarkan ini. Tuhan tidak pernah rela membagi kemuliaannya kepada yang lain. Kepada manusia. Kepada pimpinan gereja. Kepada otoritas gereja. Apalagi kepada yang lain. Dengarkan ini saudaraku. Sesungguhnya semboyan kelima ini atau sola yang kelima ini, soli Deo Gloria ini, memang harus kita pegang erat-erat saudaraku, termasuk sampai saat ini. Kenapa? Karena gereja saat itu telah menjadi pusat kemuliaan. Karena hierarki gereja yang begitu ketat. Kaum imam begitu berotoritas, berkuasa. Kaum awam tidak punya otoritas sama sekali. Bahkan kaum awam membaca Alkitab pun tidak bisa. Bayangkan betapa jauhnya menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Kepausan waktu itu bisa menggerakkan apapun termasuk senjata untuk menaklukkan sebuah kerajaan. Dan ucapan pimpinan gereja begitu berotoritas, sama wibawanya dengan ucapan Yesus. Bahkan kadang lebih berwibawa dari ucapan Yesus sendiri. Itu sebabnya berkobarlah gerakan reformasi. Gereja kita setelah itu timbullah namanya Gereja Katolik, Gereja Protestan.
Protestan. Gereja kita, Gereja Betel Indonesia, termasuk juga bagian dari gereja Protestan. Ada nanti Protestan mainstream Gereja Arus Utama, kita masuk di karismatik, Injili karismatik. Saudaraku, dari kita kalau dibilang gereja Protestan juga lahir dari hasil protesnya para reformator itu. Mulai 1517 mulailah peristiwa reformasi. Ini sejarah gereja, mulai diingat sedikit-sedikit. Katakan amin. Mulai ingat toh, coba lihat kanan kirinya. Mulai ingat bro, begitu ya. Amin. Sejarah itu penting diingat loh Bapak Ibu. Sejarah diingat bukan untuk mengingatkan luka lama, tidak. Tapi supaya ke depan bisa belajar. Amin. Amin. Apa yang mau dipelajari? Makanya dengarkan khotbah ini. Perhatikan saudaraku. Perhatikan, yes, memang perhatikan, ya perhatikan melulu. Tantangan terbesar yang bisa terjadi sepanjang kita hidup saudaraku adalah mencuri kemuliaan Tuhan. Sering terjadi dengan kita sadari kita mencuri kemuliaan Tuhan. Bahkan bisa pula terjadi tanpa kita sadari. Tapi menurut saya, kita sering mencuri kemuliaan Tuhan dengan kita sadari. Ketika bisnis kita, usaha kita berjalan makin baik, makin berkembang, maka kesombongan ada di dalam diri kita. Kita berkata, ini karena saya, karena kepintaran saya memanage ini bisnis, maka bisa seperti ini. Ketika karir jabatan kita mulai melejit naik, tangga demi tangga, maka kita bisa berpikir, ini karena saya, ini karena lobi-lobi saya. Ketika saya berkhotbah dan turun dari berkhotbah, ada jemaat menyalam dan berkata, terima kasih Pak Pendeta, khotbahnya begitu luar biasa, begitu membangun. Maka saya mulai berpikir, memang saya khotbahnya bagus, mengambil kemuliaan Tuhan. Ketika seorang berdoa untuk orang sakit dan terjadi mukjizat Tuhan, maka namanya makin dikenal orang, maka ia bisa menggantikan posisi Tuhan, mencuri kemuliaan untuk dirinya sendiri, sering dengan sengaja. Suatu saat saya pergi ke salon, saudaraku. Kemudian salon, saya bagunting rambut, ya ke salon ya bagunting rambut lah. Kemudian datang seorang bapak yang jauh lebih tua dari saya. Kemudian bapak ini berkata, Pak Pendeta. Oh iya Pak. Baru dia berkata, baru selama ini saya sudah ke gereja, selama ini saya sudah orang Kristen, selama ini saya sudah mendengar banyak sekali khotbah. Baru mendengar khotbah Pak Pendeta, saya merasa yakin bahwa saya kalau mati pasti masuk surga. Selama ini tidak ada khotbah yang meyakinkan saya bahwa saya pasti masuk surga. Kesombongan bisa timbul, berpikir, hebat juga berarti apa yang saya sampaikan. Perhatikan saudaraku, itulah mencuri kemuliaan Tuhan. Dengan kita sadari atau tanpa kita sadari. Itu sebabnya tantangan terbesar sepanjang kita hidup adalah kita bisa terjatuh pada dosa itu. Pertanyaannya, apa sih itu mencuri kemuliaan Tuhan? Menurut Bapak Ibu, Saudara yang ada di baitnya yang kudus di siang hari ini. Apa sih itu mencuri kemuliaan Tuhan? Jangan seperti anak SD waktu kita sekolah. Kalau ditanya pura-pura lihat meja. Atau pura-pura lihat pundak teman. Kalau ditanya guru begitu toh? Zaman kita dulu. Zaman sekarang masih begitu kira-kira ya? Anak kuliah kalau ditanya dosen pura-pura. Masih begitu ya? Mulai bertobat dari situ. Amin. Kalau begitu pertanyaan saya sebagai pengkhotbah di pagi menjelang siang itu, apa sih itu mencuri kemuliaan Tuhan? Kesombongan, good, boleh. Langsung semua melihat saya, tidak ada seperti anak kuliah lagi. Mencuri kemuliaan Tuhan bentuknya bisa tadi kesombongan. Pengertian singkatnya adalah menerima pujian bagi dirinya, di mana seharusnya pujian itu bagi Allah. Ini mau Natal.
Saya sudah diyakinkan, saya terlalu percaya lewat Natal ini akan ada pemulihan beberapa keluarga IPK. Saya ngomong begini, saya punya dasar. Biasa kalau bermimpi diingatkan dengan tegas, hal itu menjadi pegangan saya. Kalau nanti kita melayani Tuhan, Natal berjalan dengan baik, saya sudah ingatkan semua pelayan Tuhan, kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan amin. Apapun bagiannya. Amin. Amin. Kita berikan semua untuk Tuhan. Perhatikan saudaraku, ada dua kecenderungan dalam kehidupan kita. Kita bisa seperti Raja Herodes atau seperti Paulus dan Barnabas. Suatu saat Herodes berpidato di depan rakyatnya. Berpidatonya mungkin berapi-api seperti Pak Insinyur Soekarno. Kita belum hidup Pak Soekarno jadi presidennya, tapi kita punya rekamannya. Lalu pidato luar biasa. Herodes pidato. Rakyat puja-puja dia. Wah, hebat sekali. Dia ngomong apa, saudaraku? Apa rakyat bilang? Ini suara Allah. Ini bukan suara manusia. Herodes lakukan apa? Betul, dia terima pujian ini. Ini suara Tuhan, bukan suara manusia. Apa yang terjadi dengan Herodes? Mencuri kemuliaan Tuhan. Ditampar malaikat dia. Betul tidak? Ditampeleng malaikat toh. Alkitab bilang begitu, tampar malaikat. Tampar dengan tampeleng itu sama tidak ya? Lebih sadis mungkin bahasa tampelengnya. Tapi sama saja pengertiannya. Ditampeleng malaikat Herodes. Kalau malaikat sekali tampeleng mati loh. Kalau guru kita dulu tampar kita, biasa itu. Kalau zaman kita ya, zaman saya SD SMP, ditendang guru, ditampar, dihajar, biasa. Tidak ada yang lapor ke pihak berwajib. Sekarang mandi, makanya mentalnya jadi apa? Cengeng sekali murid sekarang. Kalau saya gurunya, saya cubit. Dulu kita ditampar biasa, ditampeleng. Penggaris yang panjang itu begitu dipukul kita langsung bermain gitar. Karena sakitnya. Guru PMP saya, PMP, hafal butir-butir Pancasila. Kalau kita tidak hafal lima kali dicabut ini. Ditarik ke atas sampai tercabut itu rambut lu. Apa namanya ini? Jambang. Jambang ini dicabut. Begitu dicabut nangis kita. Netes air mata gara-gara sakitnya. 5 tidak hafal 5 kali kanan kiri. Mandi. Biasa itu. Guru olahraga saya ada mimbar begini. Siapa terlambat? Harap sini. Dia kan agak tinggi itu karena ada apanya begini. Langsung sepatunya itu dipegang satu kepala. Langsung tuk. Jadi tendang ke sini, ditahan di sini. Wah. Biasa itu. Kejaman kita. Kalau sekarang tidak begitu lagi. Kenapa sampai ke situ tadi? Kembali ke jalan yang benar. Jadi lupa saya tadi. Herodes ya. Gara-gara Herodes ini sombong betul ini Herodes. Ditampeleng malaikat kata Alkitab langsung mati. Begitu mati apa? Kata Alkitab. Saudara ini baca Alkitab apa tidak toh? Saya pandang dulu aja bapak-bapak dari sini. Wajah bapak-bapak akhir-akhir ini memang sudah tidak baca Alkitab. Kenapa? Fokus ke Piala Dunia. Tuh. Ada yang senang di pagi ini karena Argentina menang tadi malam. Saya datang tadi pagi ibadah. Saya kaget ada seorang kakak Genbi. Jam 7 sudah dia hadir. Dia langsung bilang, Pak Gem saya pikir jam 7 ibadah. Bayangkan, mandi pelayan Tuhan. Saya mengerti, dia begitu bersemangat gara-gara Argentina menang 2-0. Saya antar undangan, antar undangan. Saya antar Esther sekolah, baru saya belok ke sana antar undangan Natal kita. Bayangkan sudah 7:30 ini berarti. Saya lihat yang mandi pintunya masih terkunci. Tapi anjingnya Pak Gonggong, masih terkunci. Tuk. Pak, Ibu. Waduh, saya mau pulang. Langsung buka pintu sama istrinya. Ini Ibu cuma mau antar undangan ini toh, saya bilang. Tidak masuk dulu. Begitu dibuka. Harus ngete-ngete dulu kita.
Aduh, maafin ya agak terlambat terbangun ini. Temani suami nonton bola. Waduh, hebat betul. Ibu-ibu sekarang sudah ikut nonton bola berarti? Dahsyat ini ibu-ibu. Arab Saudi hasilnya bagaimana? Kalah ya. Semoga pulang itu. Kenapa? Begitu menang lawan Argentina, Messi dihinain atau? Menang, takbirnya apa hubungannya gol dengan takbir onde-mande? Kalau Argentina maju langsung saya, Tuhan Yesus, langsung begitu nanti kita. Karena saya pegang Argentina sama Brasil. Walaupun onde-mande mau saya cungkilkan itu televisi di rumah kami. Tidak ada di obok-obok terus, bagaimana caranya ya? Harus beli paket berarti. Maksudnya diacak gitu loh, tidak ada keluar. Itu mau nonton. Tidak bergerak gambarnya. Kembali ke jalan yang benar. Ibu-ibu juga mulai tidak baca Alkitab tuh. Baca Alkitab, baca Holy Bible. Katakan amin. Jangan hanya smartphone, amin. Saya pandang dulu aja wajah ini. Yang baca Alkitab ketahuan dari depan ini. Yang baca Alkitab wajahnya seperti Alkitab. Yang tidak baca Alkitab wajahnya seperti handphone katanya. Next. Kita bisa cenderungnya seperti Herodes yang menerima pujian untuk diri kita, atau seperti Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas, saudaraku, suatu kali di Listra mereka melayani, adakan mukjizat. Ajaib. Orang, kalau tidak salah orang apa namanya? Terjadilah mukjizat orang timpang kayaknya itu. Di Listra pokoknya, hebat sekali. Maka orang seluruh kota Listra berkata, ini luar biasa, ini dewa yang turun dalam rupa manusia. Apa yang dilakukan Paulus dan Barnabas? Herodes tadi langsung berkata, ya ini suara Allah bukan suara manusia. Paulus dan Barnabas lakukan apa? Dia koyakkan jubahnya. Tak. Mereka berkata, kami ini manusia biasa sama seperti kamu. Nanti pelayan-pelayan Tuhan kalau mulai ada yang memuji-muji, ingat, semua pujian itu kadang tidak tulus loh. Orang bisa berkata memuji dirimu, tapi pujian itu bisa menjatuhkan loh. Dengarkan, pujian itu tidak selalu tulus. Terima kasih ke KWL, hebat sekali. Tapi di belakangnya, pret, begitu loh. Tapi di IP kan tidak ada begitu, katakan amin. Terima kasih Pak Pendeta, aduh khotbahnya luar biasa. Tapi begitu turun di tangan, khotbah apa Bu yang membesankan. Lamanya khotbah ngomong terus begitu. Di sini tidak ada begitu. Keluarga IPK tidak ada begitu, katakan amin. Kalau mulai orang memuji dirimu, ambil sikap seperti Paulus dan Barnabas. Koyakkan bajumu. Yang penting jangan di depan umum. Masuk kamar. Saya sering kalau sudah selesai ibadah 3, 1, 2, 3, ibadah di gereja kita sampai di rumah, biasanya kami berdoa atau saya berdoa, kadang kami suami istri. Isi doa kita simpel saja, terima kasih Tuhan, jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu. Injak hamba-Mu makin kecil, Engkau makin besar Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis itu loh. Siapapun yang ada di batas mimbar ini, kecenderungannya besar untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi bukan hanya sebatas mimbar ini, seluruhnya umat Tuhan juga. Kesombongan bisa timbul dalam dirinya ketika apa yang dilakukan berhasil. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita jangan seperti Herodes, tapi seperti Paulus dan Barnabas. Tampilkan ayat 36 itu kakak. Roma pasal 11 tadi. Pertanyaannya, yang mau kita jawab lewat khotbah di pagi menjelang siang ini. Pertanyaan adalah, mengapa kita harus mengembalikan segala kemuliaan bagi Allah? Maka jawabnya di ayat 36. Kita baca dengan suara yang mantap. 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Titik. Yang pertama sampai di sini. Bahasa Inggris mencatat all things from Him. Segala sesuatu adalah dari Dia. From Him.
Ini mengingatkan kita saudaraku, bahwa Tuhanlah pencipta segalanya. Ini juga mengingatkan kita, segala sesuatu adalah dari Dia, all things. Dia adalah sumber dari segala sesuatu, termasuk sumber dari apapun yang kita miliki. Apapun yang saudara miliki saat ini. Kalau Bapak Ibu saat ini punya istri yang cakep, itu sumbernya dari Tuhan. Punya anak-anak yang lucu, yang taat, yang dengar-dengaran, walaupun sudah dewasa, itu sumbernya daripada Tuhan. Punya usaha yang dirintis sedang menanjak, itu dari Tuhan. Segala sesuatu, punya keluarga yang harmonis, ketahuilah sumbernya. Segala sesuatu yang kita punya itu dari Tuhan. Kalau all things from Him, ketahuilah, kalau segala sesuatu sumbernya dari Dia, maka apapun yang kita punya, harta, keluarga, tubuh jasmani, kesehatan, anak, bahkan diri kita sendiri. Kalau ini semua sumbernya dari Tuhan, suatu saat Tuhan bisa berkata, dan ambil miliknya. Itu milikku, sini. Kita tidak bisa berkata, tunggu ini milikku Tuhan. No, itu milik Tuhan. Kalau segala sesuatu yang kita punya adalah milik Tuhan, maka suatu saat tanpa kita ketahui, tanpa kita duga-duga, Tuhan bisa ambil kembali. Apakah yang mencakup segala sesuatu itu? Kelahiranmu, kelahiranku. Apakah keluargamu? Apakah jodohmu? Apakah keuanganmu? Semuanya itu adalah milik Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Hati-hati. Ini bisa membuat kita waspada. Kalau segala sesuatu adalah sumbernya dari Tuhan, kita harus waspada. Setiap saat Tuhan bisa ambil kembali. Sini punyaku. Kalau kita tidak gunakan dengan baik, termasuk tubuh jasmani ini. Kalau tidak digunakan dengan baik, Tuhan bilang, ngeri kalau sampai ditampar malaikat. Jangan gara-gara tidak menggunakan tubuhnya dengan baik, tampar malaikat. Saudara sudah pernah melihat seorang ditampar malaikat? Pernah? Saya pernah. Ketika seorang sudah dilayani, tidak bertobat, tidak mau datang ke gereja. Pendeta bosan. Malaikat yang turun tangan. Tatak. Langsung terjatuh. Toh. Kalau segala sesuatu sumbernya dari Tuhan, maka segala sesuatu yang kita punya harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Gunakan muliakan Tuhan, bro. Ayo lihat kanan kirinya. Gunakan muliakan Tuhan. Termasuk tubuhmu, hidupmu, ayo. Hartamu. Loh, bilang kalau harta tidak punya, hidupmu begitu. Loh kok saya dilihat? Gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Ayo kanan kirinya, tetangganya. Hartamu gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ayo. Jawab dia, saya tidak punya harta. Kalau tidak punya harta, hidupmu. Amin. Tadi malam saya melayani di sebuah kerukunan Batak. Kemudian sebelum khotbah saya persilakan tuan rumah bisa bersaksi. Karena baru di Kota Palu. Bersaksilah dia kepada satu marganya itu. Ternyata 1 bulan lalu Bapak ini hampir berangkat, hampir pulang dia. Kalau pas lari ke rumah sakit dia kena jantung. Oleh karena ger Pak Milia, gernya naik, asam lambungnya naik pas jam-jam 1 nih. Dia larikan sama istrinya ke rumah sakit BK. Di BK, Pak dokter bilang, aduh kalau terlambat sedikit lagi nih pulang Bapak. Dipikirnya pulang karena tidak ada ruangan. Pulang kemana Pak? Pulang ke rumah. Tidak, berangkat. Takut sekali dia. Kemudian setelah dirawat karena tidak ada ruangan 2 hari di ICU, kata disuruh pulang. Tapi sebelum pulang Pak dokternya masih muda, saya tidak tahu dokter siapa, nasihati dia. Pak ada 4 penyebab jantung, penyebab sakit jantung maksud saya. Kata yang bersaksi ini sih, jadi ilmu pengetahuan juga. Yang pertama diabetes, yang kedua kolesterol katanya, yang ketiga asam lambung. Betul Pak Mil? Jangan begitu ya. Ger itu asam lambung naik sudah menghimpit jantungnya. Baru yang keempat merokok. Kemudian Bapak ini berkata,
Yang lain-lain saya sudah bisa jaga, saya sudah tidak makan gorengan-gorengan, minyak-minyak dan lain-lain. Tapi yang ini loh, yang merokok ini saya belum bisa, dia bilang. Waktu dia ngomong begitu, ada jemaat, maksudnya teman satu marganya yang menjawab, di surga juga nanti ada rokok, katanya. Mau saya berdiri sebenarnya. Karena dia bilang, jangan begitu, di surga juga ada rokok nanti, katanya. Memang begitu Bapak itu datang sebelum ibadah, sudah merokok terus, sudah tua padahal. Waktu dia bilang di surga ada rokok, saya mau jawab sebenarnya, sebagai darah pendeta ya. Tapi saya tahan diri, masa pengkhotbah nanti gitu ya. Tapi dia lanjutkan. Tapi kalau mau ambil apinya, di surga nanti ada rokok. Tapi kalau mau ambil apinya ke neraka, dia bilang. Saya pikir, mantap juga ya. Jadi siapa yang masih merokok di sini? Bisa, meninggal bawa saja itu rokokmu. Tapi kalau mau merokok di surga, ambil apinya ke neraka. Bayangkan jauhnya itu. Sampai di neraka tak bakar kakimu. Yang masih basah-basah itu loh. Ada tatapan yang begitu tajam kepada saya. Dengan tubuh kita juga kita harus muliakan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Tiap saat, tiap waktu, apa yang punya Tuhan bisa dia ambil. Oleh karena itu, saat ini kita harus muliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ini menurut saya menjadi sebuah pelajaran sangat berharga bagi kita. Yang itu loh, Crazy Rich berasal dari Medan itu. Dekat kampungnya Pak Melki itu kampungnya. Dari Ranto Parapat. Namanya Ika. Indra Kens. Suatu saat, dia kan syuting dirinya sendiri tuh. Bapak Ibu mungkin sudah lupa ya, mengingatkan saja saya tuh. Dia kan syuting dirinya sendiri waktu dia kasih sedekah ya. Kasih sedekah kepada orang-orang miskin. Baru dia posting, mungkin ada yang kamera begitu. Dia bilang, Tuhan pun bingung membuat saya miskin. Jadi artinya kalau dia mulai agak melenceng, dia kasih sedekah kepada orang miskin. Sehingga Tuhan bingung, aduh bagaimana memiskinkan ini, begitu ya. Dia bilang, Tuhan pun bingung membuat saya miskin. Betul bukan Tuhan yang buat dia miskin, tapi Pak Polisi. Benar apa tidak? Semua ditarik toh. Mobil mewahnya itu, yang mobil listrik itu, yang jarang belum ada di Indonesia. Rumah mewahnya itu, tarik semua. Sita semua. Sombong banget. Janganlah pakai nama Tuhan. Tuhan pun bingung buat saya miskin. Ya, malaikat tampil baru berangkat dia. Jangan ada begitu anak Tuhan. Amin. Amin. Engkau rupawan saat ini, itu pemberian Tuhan. Jangan ada sampai, jangankan ngomong dalam hati pun tidak boleh begitu. Bapak Ibu? Amin. Yang pertama, apa tadi? All things from Him. Segala sesuatu. 36 bro. Kakak multimedia, tampilkan ini. Mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Yang pertama, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. All things from Him. Yang kedua, segala sesuatu oleh Dia. Bahasa Inggris menulis all things through Him. Allah ini berbicara, oleh Dia ini berbicara. Allah adalah pemelihara segala kehidupan. Pemelihara segala sesuatu, termasuk hidupmu, termasuk hidupku. Tuhanlah pemelihara, jangankan hidupmu dan hidupku. Hidup hewan pun Tuhan yang pelihara. Bahkan Alkitab berkata, hidupnya burung pipit itu pun, yang sangat murah itu, 2 ekor 1 duit itu, Tuhan yang pelihara. Bahkan bunga yang tidak punya tidak punya harga itu, tapi kemuliaannya melebihi kemuliaan Salomo, didandani Tuhan begitu rupa. Tuhanlah pemelihara kehidupan. Tuhanlah penopang kehidupan. Kalau Tuhan sanggup memelihara alam semesta ini, ketahuilah Tuhan juga sanggup memelihara hidupmu. Yang setuju katakan amin. Kurang mantap.
Kalau Tuhan sanggup memelihara alam semesta yang tak terhingga ini, belum ada yang bisa mempelajari berapa luasnya alam semesta ini, maka Tuhan sanggup memelihara hidupmu yang sebesar butiran debu itu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Segala sesuatu adalah oleh Dia. Lihat kanan kirinya kembali. Tuhan pelihara hidupmu, bro. Jangan ke bunga ini yang dibilang Tuhan pelihara. Ya ini mungkin Tuhan juga pelihara. Dua ya, Tuhan pelihara hidupmu. Amin. Amin. Bayangkan alam semesta yang undemale luasnya itu loh. Tidak terhingga. Balagilah hidup kita yang sangat kecil ini. Itulah yang disebut sebagai providensia Allah dalam bahasa teologisnya. Providensia ini meliputi pemeliharaan Tuhan atas alam semesta, atas kehidupan suatu bangsa, atas kehidupan satu suku bangsa, atas kehidupan satu pribadi, atas hidupmu, atas hidupku. Saya, saudaraku, kalau mulai khawatir, saya sering diingatkan Tuhan dengan peristiwa bangsa Israel. Pandang saya dan dengarkan ini. Tubuhnya masih di ruangan ini toh, katakan amin. Jangan ada yang rohnya di sini tapi tubuhnya di depan televisi, ya. Tubuh dan rohnya masih di sini, katakan amin. Dengarkan ini. Kalau saya mulai khawatir umat Tuhan, keluarga IPK, saya sering diingatkan Tuhan dengan bangsa Israel. Tahukah saudara, Bapak Ibu, bangsa Israel pernah 5 kali mau digenosida oleh bangsa lain. Apa itu genosida? Genosida adalah pemusnahan suku bangsa. Mau dibasmi, mau dimusnahkan orang Israel itu supaya lenyap dari bumi ini. 5 kali. Tapi bangsa itu tetap eksis sampai sekarang. Itulah providensia Tuhan. Yang pertama, tahun 722 sebelum Masehi. Datanglah bangsa Asyur yang seperti Amerika Serikat saat ini. Bangsa superpower di Jamaya. Menyerbu Israel Utara 10 suku di Samaria. Diangkut semua orang-orang kuat tenaganya bisa jadi prajurit, orang-orang kaya, orang-orang hebat dibawa ke Asyur. Dari Asyur, dari wilayah kekuatan dibawa ke sana penduduk lain. Supaya habis musnah bangsa ini. Kemudian 598 sebelum Masehi datang bangsa Babel. Babel juga bangsa adidaya waktu itu. Diserbu Israel Selatan, Yerusalem 2 suku. Utara 10 suku. Di selatan 2 suku. Suku apa di selatannya? Mari kita sambut. Onde-mende ini kan tidak pernah baca Alkitab. Di selatan 2 suku. Suku apa? Yehuda dan Benyamin, bukan Sukamori dan suku Tentena, Yehuda dan Benyamin. Jangan lupa di utara ada 10 suku, di selatan ada 2 suku. Waktu itu kan zaman Salomo, setelah Salomo meninggal Rehabeam, pecahlah kerajaan itu, ya Bapak Ibu. 10 suku di Yerobeam, 2 suku di Rehabeam. Kemudian datang Babel, diangkut semua orang-orang hebat dari Yerusalem, dari selatan, termasuk Daniel C.S. itu. Daniel, siapa lagi? Sadrak, Mesak, Abednego. Diangkut juga bangsa-bangsa lain, ditaruh di selatan supaya musnah identitas orang ini. Tapi terjadi? Tidak, kembali juga mereka dari Babel. Zaman Esther 432 sebelum Masehi. Siapa yang punya niat jahat untuk memusnahkan Israel? Siapa namanya? Bapak Ibu, kitab Esther. Siapa nama orang jahat itu? Dijawab dulu dengan mantap. Siapa nama orang jahat itu? Haman. Tuhan, apakah keluarga IPK ini masih baca Alkitab atau Alkitab? Masih baca, amin. Berarti di zaman kitab Esther, di kitab Esther itu siapa yang punya niat jahat? Bernama Haman. Mau memusnahkan orang Israel. Siapa? Esther dan Mordekai. Dia tahu Esther Mordekai ini kecil sekali, cuma 2 orang ini, atau cuma Mordekai yang mau dimusnahkan. Dia tahu, ini orang Israel. Maka dia rencanakan semua orang Israel di seluruh kekaisaran Media Persia mau dibasmi. Dia siapkan tiang gantungan toh untuk Mordekai. Tapi apa yang terjadi? Malah Haman yang digantung di situ. Disulakan dia.
Ditusuk dari lubang duburnya, tembus di kepalanya. Bayangkan sadisnya itu. Itu disulakan Bapak Ibu. Disalib itu, tangan itu yang digantung itu. Disulakan lebih mengerikan. Hidup-hidup loh. Masih hidup manusia, maaf kata, ditusuk dari belakang sampai tembus di kepala. Ditancapkan. Haman disulakan. Israel bagaimana? Musnah? Tidak. 3 kali. Genosida keempat kapan terjadi? 33 sampai 45. Tahun 70 dulu ya. 70 Masehi. Siapa yang datang menyerbu Yerusalem? Pasukan Roma. Roma waktu itu jadi negara adidaya. Di bawah pimpinan jenderal siapa? Jenderal Titus, bukan Pak Titus yang di IPK itu. Jenderal Titus. Kurang lebih 2 sampai 3 juta orang Israel berangkat. Habis. Terakhirnya itu yang di benteng Masada itu. Suatu saat pergi ke Israel, kita dibawa ke Laut Mati. Mau Laut Mati, di Laut Mati itu ngapain? Berenang, gaya ngambang. Siapapun yang tidak tahu berenang, kalau di Laut Mati pasti ngambang dia. Tidak tenggelam-tenggelam. Tapi jangan sampai kena ke mata. Begitu kena airnya ke mata, onde-mande cari langsung pancuran karena pedesnya. Waktu mau ke Laut Mati, dikasih tunjuk sama guide-nya, itu benteng Masada. Saya tahu kisah apa yang terjadi di benteng Masada karena saya suka membaca sejarah. Kemudian saya tanya sama guide-nya, apa yang terjadi di benteng Masada sana, mister? Dia tidak mau jawab. Memang orang Yahudi nasionalisnya luar biasa. Itu memalukan bagi orang Israel di benteng Masada itu. Mereka bunuh diri massal di sana. Karena Yerusalem sudah dihancurkan. Sisa-sisanya itu lari ke benteng Masada. Di sana mereka daripada dibunuh sama orang Romawi, mereka bunuh diri massal. Kurang lebih 1.000 orang. Saya tanya sama guide-nya tidak mau jawab. Dia cuma bilang, ada dalam sejarah. Baru yang terakhir, tahun 33 sampai 45. Siapa yang genosida Israel, saudaraku? Siapa? Yang terakhir, Hitler. Berapa juta orang Yahudi? 6 juta. Dibasmi. Bayangkan 5 kali digenosida bangsa itu. Tapi providensi Allah tetap berlaku. Saya mau berkata begini loh Bapak Ibu. Memang prediksi 2023 menakutkan. Pak Melki sudah pernah sampaikan. Prediksi 2023 kata Pak Presiden kita apa terjadi dengan ekonomi? Ekonomi terang apa gelap? Gelap. Itu kata Pak Jokowi loh. Kata Pak Presiden. IMF berkata 2023 akan terjadi apa? Resesi ekonomi. Bahkan ada yang memprediksi bisa terjadi perang dunia ketiga. Seperti sampaikan Pak Melik waktu itu. Mengerikan kalau terjadi perang dunia ketiga. Karena yang berterbangan bisa nuklir Bapak Ibu. Kalau nuklir berterbangan onde-mande satu kota, satu pulau bisa habis. Bukan lagi tak begitu. Mengerikan, tapi yang lebih mengerikan menurut saya prediksi terakhir ini. Saat saya baca ini, Tuhan tolong bangsa kami. Apa prediksi terakhir? Bukan disebutkan tahunnya sih yang saya baca itu. Tsunami 34 meter bisa melanda 6 provinsi di Indonesia. Salah satunya yang paling ngeri itu ikut Jakarta loh. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung. 6 provinsi loh. Halo saudaraku, didahului oleh gempa 9, dibilang toh. Nah kalau tsunami terjadi 34 meter, saya mau tanya kepada keluarga IPK yang hadir di ruangan ini. Adakah gedung 34 meter di Kota Palu? Gedung paling tinggi di Kota Palu apa kira-kira? Hotel BW mungkin ya? Hotel BW ya? Sama hotel apa sana itu? Santika, tapi lebih tinggi Hotel BW masih. Itu enggak sampai 34 meter. Gedung gereja kita ini taruhlah 1 lantai 4 meter, 2 lantai cuma 8 meter. Lari kita ke atap, kalau sampai datang 34 meter itu, berarti sampai ke Aceh dulu cuma 12 meter sampai 20 ya. Yang lalu itu berapa meter 2018? Katanya ada yang bilang 9 meter ya, di daerah Taweli sana. Bayangkan kalau itu sampai melanda DKI Jakarta gitu loh. Yang mengerikan itu menurut saya kalau Jakarta sampai kena. Kalau selama ini kan yang kena daerah lain. Jakarta yang langsung koordinasi bantuan karena di sana pusat pemerintahan kita bisa tertangani langsung Bapak. Tapi kalau Jakarta yang kena, siapa yang koordinasi dari sana? Istana negara juga kena. Menurut saya mengerikan prediksi itu. Begitu keluar prediksi itu langsung terjadi gempa Cianjur ya Bapak Ibu.
Masih lihat itu anggota DPR yang ketawa itu? Kasihan ibu apa itu? Ketua BMKG. Sedang rapat dengar pendapat antara komisi berapa itu? Dengan BMKG sama BNPB. Tiba-tiba waktu mereka rapat dengar pendapat terjadi itu gempa Cianjur itu. Kasihan refleksnya ibu kepala BMKG itu. Ibu siapa tuh namanya yang berjilbab itu? Refleks dia langsung sembunyi di bawah meja. Ketawa itu Pak Robert Tayo itu. Dari fraksi Nasdem. Gempa kok diketawakan ya. Kembali ke jalan yang benar. Maksud saya begini, perhatikan soal. Prediksi bisa mengerikan di 2023. Tapi ketahuilah, providensi Allah tetap berlangsung. Sebab segala sesuatu adalah oleh Dia. Dia memelihara hidupmu, Dia memelihara hidupku. 5 kali Israel mau digenosida, providensi Allah tetap. Apakah Israel berkurang sekarang? Undi-mandi. Begitu menyebut nama Israel, bangsa-bangsa di sana ketakutan. Teknologi, kita pun bergantung sama mereka. Benar tidak Bapak Ibu? Itulah bukti pemeliharaan Tuhan. Kalau begitu, mari kita tidak khawatir menjalani hidup 2023. Katakan amin. Katakan amin. Sebab Tuhan berikan 2 jurus pamungkas bagi kita untuk menjalani 2023, yaitu diberikan iman dan hikmat. Iman itu di mana? Iman itu di sini, hikmat itu di sini. Jadi kita berdua beriman 2023 maksud saya. Tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan itu. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Providensi Allah tetap berlangsung. Amin. Amin. Mana-mana si amin dipanggil dulu. Yakinlah pemeliharaan Allah. Yang terakhir. Kembali ke nats itu kakak. Kita baca bersama-sama terakhir. Mengapa kita harus memuliakan Tuhan? 2 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. All things to Him. Kepada Dia. Ini berbicara hidup yang berjalan begitu cepat itu. Pada akhirnya semuanya kembali kepada Dia. Hidup kita ini pun akhirnya harus kembali kepada Dia. Dan suatu saat harus kita pertanggungjawabkan. Cepat atau lambat saudaraku, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, ketika kita berdiri di hadapannya nanti, kita dimintai pertanggungjawabkan. Yang pertama, kita bisa dapat pujian dari Dia, dari Tuhan kita. Tapi yang kedua bisa terjadi, dapat hukuman dari Dia. Oleh karena kita tidak mengelola hidup kita dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Hidup begitu cepat, benar apa tidak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, hidup ini, hari-hari ini, tahun demi tahun ini, lambat atau cepat? Sangat cepat. Ini sudah November terakhir. Sudah Desember di minggu depan. Januari sudah 2023. Cepat sekali. Masih hangat di ingatan saya Bapak Ibu. Waktu saya pertama kali mau pergi sekolah, kelas 1 SD. Saya pakai sandal. Belum pakai baju dinas. Pakai baju. Tapi tidak dinas sekolah. Bayangkan, masih hangat di ingatan saya. Itu 44 tahun lalu. Saya sebenarnya belum mau sekolah. Tapi karena teman-teman sepermainan sudah sekolah, mama saya bilang ikut-ikutlah sekolah. Tiba-tiba penerimaan rapot di triwulan pertama saya juara 1. Akhirnya mama saya bilang lanjut saja sekolah. Baru dibelikan sepatu sama baju. Serius, masih hangat saya ingat. Itu 44 tahun lalu. Undi-mendi, cepat sekali. Bapak Ibu pun mungkin ada yang begitu, masih hangat di ingatannya. Dulu waktu kita SD, ingus tangan kita begini. Benar tidak Bapak Ibu? Atau begini. Kalau anak sekarang tidak begitu. Yang sebaya saya masih ngerti itu. Begitu. Masih saya ingat hangat di ingatan saya. SMP SMA kita masih lompat sama-sama dengan laki-laki dan wanita mandi di sungai. Tidak ada rasa malu. Wah, begitu. Tuh men,
Batman. Satu orang datang bilang, Batman. Apa itu? Batman. Oh, pahlawan superhero. Satu orang bilang, Superman. Wah, apa itu? Pahlawan superhero. Satu orang datang, Tueman. Orang bingung. Apa itu Tueman? Tuhan Yesus, man. Begitu ya. Masih sama-sama lompat, saudaraku. Tidak ada rasa malu. SMP, SMA, mandi sama-sama di sungai. Lompat. Sekarang, anak SD. Udah mandi. Udah bilang, itu pacarku, Pi. Mau saya cubit telinganya. Masih hangat di ingatan kita atau di ingatan Bapak Ibu. Betul? Tiba-tiba rambut sudah putih. Saya bakaca, Mi, rambut saya sudah banyak putihnya. Pikir, apa saja. Bapak namanya? Bacat begitu, saya takut kalau dicat nanti abang saya dicat rambutnya langsung bengkak-bengkak kepalanya. Saya tidak mau. Biarlah putih semua, itu mahkota. Maksud saya hidup itu begitu cepat, saudaraku. Dan suatu saat harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Kalau hidup begitu cepat, lakukanlah hal-hal dalam hidupmu yang bernilai kekal. Jangan hal-hal yang bernilai dunia. Kalau hal-hal yang bernilai dunia itu cepat lewat. Lihat, Yusuf saudaraku begitu luar biasa di Mesir. Tapi begitu Firaun berganti, lupa semua apa yang dilakukan Yusuf. Tapi kalau kita lakukan hal-hal yang bernilai kekal, itu Tuhan ingat sampai di kekekalan. Kalau hal-hal yang bernilai di dunia, begitu meninggal kita, generasi berikutnya bisa lupa. Yusuf buktinya. Itu sebabnya, lakukan hal-hal yang bernilai kekal. Kembalikan semuanya. Suaramu, apapun yang kau miliki saat ini, pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kalau begitu kita harus sadar bahwa apabila saat ini kita punya intelektual, punya rupa, mungkin engkau punya suara, beautiful voice, beautiful voice, nice voice, atau apa kira-kira, melengking voice, atau ngebas voice. Gunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Engkau punya rupa, beautiful face, nice face, atau pas-pasan face, atau lonjong face, bulat face. Gunakan untuk memuliakan Tuhan. Kau punya skill, basis, gitaris, drummer, apa lagi? Keyboardis, saksofonis. Punya is-is di belakang. Pengkhotbis. Semua gunakan untuk memuliakan Tuhan. Talenta kita itu, skill kita itu diberikan untuk memuliakan Tuhan. Sebab segala sesuatu kembali kepada Dia. Kita baca sekali lagi, 2 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembalikanlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab all things, pertama tadi from Him. All things apa tadi? Through Him. Yang kedua, all things to Him. Kembali kepada Dia. Muliakan Tuhan dengan apa yang kita punya. Mari kita berdiri bersama-sama. Apa tadi kecis? Naikkan pujian ini sahabatku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Katakan kemuliaan bagi Allah, di tempat yang maha tinggi.
Terima kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, Soli Deo Gloria. Segala sesuatu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Sebab segala sesuatu adalah bersumber daripada-Mu. Dan oleh-Mu Engkau memeliharanya, dan pada akhirnya harus kembali kepada-Mu. Termasuk semua yang kami punya. Amen. Kami tidak akan khawatir menghadapi 2023. Sebab providensia-Mu masih berlangsung sampai saat ini. Kau Tuhan yang Maha Kuasa dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Sampai dunia ini berakhir. Yakinkan kami akan hal itu Tuhan. Apapun prediksi yang mengkhawatirkan, kami hadapi dengan iman dan hikmat kami. Amen. Sebab Tuhan berikan itu bagi kami. Hamba berdoa untuk seluruh keluarga IPK, umat-Mu Tuhan. Diberkati dalam apapun yang dikerjakannya. Lewat itu mereka mengerti bahwa Tuhan mengasihi mereka dan akhirnya mengembalikan segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk yang sakit saat ini, tumpangkan tangan-Mu. Kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Bekerjalah memulihkan mereka. Tetap kami topang anak kekasih kami Gabrian yang menjalani terapi di Singapura Tuhan. Satu paket akan dia jalani, Tuhan tolong. Berikan kekuatan bagi jasmani anak kecil ini, sehingga dia bisa menyelesaikan dengan baik 12 kali ini Tuhan. Dan kami mani kuasa kesembuhan secara total baginya terjadi lewat program ini, dan tidak menjalani pengobatan lanjutan. Tuhan mengerti tubuh lemahnya, tubuh kecilnya Tuhan. Dalam tangan-Mu kami pertaruhkan kami mani anak kasih Gabriel, sudah ditolong, disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh anak-anak umat-Mu yang masih usia sekolah minggu, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, kekuatan kesehatan. Kami semua juga di tengah-tengah keadaan dunia saat ini, pemeliharaan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, seluruh keluarga IPK ada dalam bimbingan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Layak kami kembalikan segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.